pagi, salam sejahtera adik sekalian, Pak Fahmi, salam sehat untuk semuanya. Baik, kita mulai minggu ketiga ini tentang mata kuliah dasar rekayasa proses. Ya, ini baru 35 orang, 35 dikurangi Pak Fahmi, 34 dari 50. Saya lihat di sini absennya adalah 50. Ya, tidak apa-apa, biar aja. Saya di hasilnya nilai-nilai itu yang penting bagi saya. Ya, kembali lagi. Jadi saya ingatkan, tolong dibaca RPS, hak dan kewajiban saudara, terutama minggu depan. Ya, terutama minggu depan, tolong dibaca lagi minggu depan ada apa itu. Saya nggak akan terus mengingatkan lagi karena sudah jelas di situ RPS-nya. Baik, saya mulai dengan hukum konservasi massa, ya, yang sebetulnya ini sudah tidak asing lagi, bahkan mulai SD pun kita sudah diajari. Ya. Jadi hukum konservasi massa ini banyak dibahas, ya, itu tentang perubahan-perubahan secara kimiawi, ya, khususnya tentang reaksi kimia. Ya, nanti ke indeks reaksi itu terutama, ya, mau nanti dicermati dan banyak contoh yang bisa kita lihat, yang bisa kita ambil di alam ini, ya. Salah satu contoh nanti yang sudah tidak asing lagi adalah fotosintesis, ya. Fotosintesis sudah tidak asing lagi, mulai SD sudah kita bicarakan atau pernah kita diajari oleh guru-guru kita, ya. Sekarang kita ulangi lagi. Jadi oleh karena itu terkait dengan persamaan kimia ini atau perubahan secara kimiawi, ya, atau konservasi massa ini, terutama atom atau molekul, hati-hati dengan atom atau molekul, ya. Ini persamaan kimia mengidentifikasi bahan kimia awal dan akhir. Artinya di situ kalau kita melakukan proses, ya, kita memproses sesuatu bahan baku atau ditambah dengan bahan penolong atau beberapa bahan baku, ya, untuk dijadikan produk, maka ada yang namanya reaktan, ya, atau istilahnya kalau diproses di kita, ya, bahan baku itu dan bahan penolong. Ya, tapi ini di sini nanti akan diwakili oleh 1-2 macam bahan-bahan yang terkait dengan atom atau molekul, ya, sama dengan kalau nanti kita buat tepung atau mencampur tepung dengan air. Jadi itu adalah golongan karbohidrat yang paling banyak dengan air, sehingga dihasilkan nanti produk yang kita inginkan. Ini nih contoh yang bisa kita lihat sehari-hari dalam kehidupan sehari-hari, ya, antara H2 dan O2 jadilah H2O yang kita kenal sebagai air itu. Tapi hati-hati dengan angka-angka atau indeks reaksi yang ada di situ. Ini yang penting bagi kita, ya, karena bagaimanapun juga hukum kekalan massa, hukum kekalan energi nanti, ya, itu tidak boleh saudara lupakan. Jadi berapa jumlahnya itu harus sama, sehingga ruas kiri atau sama dengan ruas kanan, gitu ya. Itu terus saudara pegang, tidak boleh tidak. Ya. Oleh karena itu, saudara nanti untuk menghitung atau mencari kesetimbangan massa itu, ya. Oleh karena di situ dikatakan bahwa persamaan kimia dikatakan seimbang atau terjadi kesetimbangan jika mencerminkan kekekalan massa, ya. Jadi itu yang penting bagi saudara untuk kesempatan ketiga ini, ya. Bagaimana saudara mencari, ya, atom atau molekul atau secara umum dikatakan massa, ya, massa atom atau massa molekul, sehingga nanti kalau toh terjadi perubahan, terjadi berubah bentuk, ya, jadi apa itu harus saudara cari. Jadi kembali lagi perubahan-perubahan
kimia proses di sini nanti akan harus saudara hadapi, harus saudara cari, ya tidak boleh hilang. Ya, kalau pindah tempat itu boleh, atau bentuk itu boleh. Ya, ini contoh sebuah ilustrasi ya antara sulfur dengan Fe menjadi FeS misalnya. Ya, yang penting adalah angka di bawah itu. Ya. S kebenaran ditambah 56 gram Fe ya, yang sama-sama berfungsi sebagai reaktan, maka jumlahnya harus sama. Ya, jumlahnya harus sama. Ya, secara garis besar dikatakan di situ 32 ditambah 56 ya harus sama dengan 88. Dan ini tidak boleh ada yang hilang. Kalau nanti 88 itu berkurang, ya berkurangnya kemana itu harus saudara cari. Ya, harus saudara cari. Ya. Nah, samping itu saudara harus melihat sistemnya nanti, ya prosesnya nanti, ya itu terbuka atau tertutup. Ya, nah kalau terbuka hati-hati, ya hati-hati, karena dalam sistem terbuka kemungkinan ya materi entah itu atom atau molekul bentuknya nanti bisa lepas ke lingkungan, ya, gitu ya. Materi bisa lepas ke lingkungan, tetapi masanya tetap kekal, artinya hanya berubah bentuk dan sebagainya itu, tapi secara umum masanya tetap kekal atau tetap sama, ya. Nah, tadi saya bilang tidak ada barang hilang di dunia ini, yang ada adalah pindah tempat. Ya, yang ada adalah pindah tempat atau berubah bentuk. Kalau sistemnya tertutup, ya materi tidak bisa lepas ke lingkungan. Ya, nah ini yang perlu saudara antisipasi. Artinya begini, kalau nanti saudara menginginkan sesuatu, sebuah proses, maka coba sistem itu yang pertama harus dilihat. Ya, apakah terbuka atau tertutup, ya, atau peralatan proses yang ingin saudara pakai nanti kira-kira kayak apa, ya. Jadi di perancangan pabrik nanti ada gambaran tentang perancangan proses, ya, atau desain sebuah proses, dan ini tidak bisa lepas dari apa yang akan saudara hadapi nanti, ya, karena saudara sebagai seorang teknik industri, ya, sarjana teknik industri pertanian khususnya, maka sistem itu harus dipelajari secara lebih detail. Kemudian untuk menunjukkan bahwa masa itu kekal, ya, proses produksi atau selama reaksi, ya, dan saya katakan harus terjadi keseimbangan atau kesetimbangan. Ruas kiri harus sama dengan ruas kanan, ya. Ya, sehingga saya katakan tadi, tolong dilihat atom-atom dari penyusun sebuah molekul atau senyawa atau bahan. Ya, makanya dikatakan sini jumlah total atom dari setiap elemen, ya, dari masing-masing reaktan itu harus sama dengan hasil reaksinya atau produk yang diperoleh. Ya, jadi kalau di situ contoh adalah S dengan Fe menjadi FeS, maka jumlah atomnya harus sama, contoh misalnya di situ ada contoh misalnya ini mbak-mbak misalnya gitu ya, mbak-mbak itu ingin membuat campuran begitu, ya, antara cuka dan soda kue. Antara cuka dan soda kue itu mau jadi apa toh? Jadi apa kira-kira? Cuka, soda kue dalam sebuah wadah untuk apa kira-kira? Ya, Devi, kira-kira untuk apa Devi? Mbak Devi, pernah nggak Mbak Devi mencampur antara cuka dengan soda kue dalam sebuah wadah? Di situ ada pertanyaan saya, untuk apa ya kira-kira? Apa kira-kira? Atau suatu kandungan kayak gitu.
belum pernah ya mencampur antara cuka dengan soda kue gitu ya. Tapi rumusnya tahu ya, cuka itu apa? Cuka itu apa tuh? Cuka kalau di rumah di dapur itu mesti ada ya. Oh, cuka gitu ya. Untuk buat acar misalnya gitu ya. Ya, rumusnya tahu ya. Apa? Devi? Cuka itu? Itu C3CO ya Pak? C3 CO asam asetat ya. Ya. Asetat kalau di dapur itu asam asetat 4 atau 5% gitu ya konsentrasinya. Ya. Gitu ya. Nanti sederhana sekali yang sering kita jumpai tapi kadang-kadang kita lupa bahwa itu adalah pekerjaan kita sehari-hari. Ya. Gitu ya. Jadi kalau kita mengukur massa reaktan yaitu cuka dan soda kue, ya, setelah bereaksi jadi apa kira-kira? Ya, setelah bereaksi jadi apa kira-kira? Ya, kalau itu ada produk, ya, ada berapa macam produk? Begitu ya. Nah, contohnya di situ, ya. Ya, cuka tambah soda kue, ya. Bentuk apa ya dan apa ya dan atau satu komponen atau satu bahan ya tidak apa tapi jumlah atomnya harus sama ya, ruas kiri harus sama dengan ruas kanan ya. Misalnya kalau nanti sampai terbentuk CO2 ya berapa kira-kira terbentuknya, nah itu harus bisa dihitung CH3COH plus ya, apa soda kue tadi apa? Ya, rumusnya apa? Ya, Maulana ya, cari, harus tahu. Ya, kembali lagi jangan lupa yang sederhana, yang dasar-dasar memang namanya dasar rekayasa proses, makanya kita bicara tentang yang basic dulu. Ya, basic dulu. Ya. Nah, makanya tadi saya katakan tidak ada barang hilang. Ya, berubah bentuk ya. Meskipun materi dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya, maka jumlah atom yang sama ada sebelum dan sesudah perubahan itu terjadi. Kembali lagi, fokus kita adalah komponen tunggal fungsional ya, kembali lagi orang teknik itu harus belajar, harus selalu ingat ya. Kembali lagi saya nggak bosan bilang bahwa mulailah kita mempelajari sesuatu dari komponen tunggal fungsionalnya ya, komponen tunggal fungsionalnya ya. Nah, kalau di sini ya kakinya kalau tangannya berapa, O itu berapa, N itu berapa dan sebagainya supaya nanti tidak terjadi kesalahan atau kekeliruan dalam membaca atau melihat sesuatu proses atau reaksi. Ini sebagai ilustrasi saja ya, contoh-contoh di Mbah Gubeng itu banyak, saya juga mengambil dari situ hanya sebagai ilustrasi saja ya, supaya saudara lebih ingat. Bersama dinyatakan seimbang apabila jumlah dari setiap jenis atom ya antara kiri dan kanan itu sama ya. Kalau di sini contohnya Al ditambah O2 menjadi Al2O3, maka yang penting adalah angka-angka di situ ya, itu tidak boleh ya, tidak boleh tidak sama ya, tidak boleh tidak sama atau harus seimbang, terjadi keseimbangan ya. Nah, ini contoh yang lain, misalnya Fe tadi plus O2 ya menjadi Fe2O3 ya. Nah, bagaimana sebuah proses bisa terjadi ya, ada reaktan Fe dan O2 atau Fe dan O, masing-masing angkanya di situ bisa saudara lihat nanti ya. Itulah bentuk Fe2O3 ya. Kemudian perhatikan di situ atom oksigennya ya. Fe-nya ada 4, oksigennya ada berapa? 2 kali 3, tadi ada 6 ya.
Ini ya, Fe-nya ada 4, O-nya ada 6, atau O2-nya O-nya ada 6 atau O2-nya ada 3 di situ. Ya. Tuh, makanya di sini perhatikan angka-angka atau indeks ya. Kalau nanti indeks reaksi itu harus saudara cari dan harus balance, harus imbang. Fe ada 4 ya. Kalau sebelah kanan juga ada 4, 2 Fe atau Fe2 ditambah dengan Fe2. O-nya ada 6 di situ ya. Ada O3 dan O3. Ya, ini yang penting ya. Ya, yang penting bagi saudara adalah perhatikan jumlahnya. Perhatikan jumlahnya. Ya, di sini ada pertanyaan berapa molekul besi dan berapa molekul oksigen ya, kemudian berapa molekul produk atau Fe2O3 yang dihasilkan. Ini harus sama, harus imbang. Harus imbang ya, dan itu harus segera cari. Nah, kalau hukumnya, hukum kawan massa itu ya sudah lama kita kenal. Tadi saya bilang mulai SD itu materi atau massa tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Ya, semua harus sama. Ya, kalau mengalami perubahan fisik atau kimia, maka jumlah atau massa zat awal harus sama dengan jumlah atau massa zat akhir. Ya, jadi ya. Bagaimana caranya saudara nanti mencari angka-angka itu, mencari indeks ya? Maka kembali lagi, saudara harus betul-betul tahu penyusunnya, ya, atom-atom apa yang ada di situ, ya. Makanya dikatakan atom dalam reaktan disusun ulang untuk membentuk senyawa baru, ya. Kalau ada molekul, apalagi senyawa, apalagi bahan begitu ya, terdiri dari kumpulan dari atom-atom. Ya, tidak ada atom yang hilang dan tidak ada atom baru yang terbentuk ya, tapi mungkin berubah saja bisa jadi ya, berubah saja bisa jadi atau mungkin terikat ya dan sebagainya dengan komponen yang lain. Ya, ini juga ilustrasi ya, H2 plus O2 menjadi H2O ya. Makanya tadi saya bilang hati-hati dengan angka-angka atau indeks reaksi nantinya ya. Yang pertama ya, saudara kembali lagi harus melakukan inventarisasi dari masing-masing penyusunnya atau atom secara umum di situ ya. Jadi inventarisasi atom di kedua sisi, artinya luas kiri sama dengan luas kanan itu tolong diperhatikan ya. Ya. Nah, sebagai contoh misalnya ya, terlihat atom O hanya 1 ya di sebelah kanan itu ya, atom O itu hanya 1 di sebelah kanan, padahal di sebelah kiri itu ada 2. Jadi ya, kemana yang 1 itu harus saudara cari. Jadi 2H2 ya ditambah dengan 2O, 2H ditambah 2O itu harusnya menjadi H2O2 ya, tapi ternyata itu terjadi H2O, artinya ada O yang kemana itu ya, itu harus saudara cari ya. Kalau nanti dalam sebuah proses ya, Mas Bala simbangan massa, ini hanya contoh ilustrasi basicnya adalah di sini ya. Makanya setelah saudara mencari atom-atomnya, maka yang kedua adalah menentukan atom mana yang tidak sama tadi ya. Kemudian saudara wajib menambahkan koefisien. Jadi yang saya bilang tadi adalah indeks reaksi. Biasanya kalau saya dulu SMA tahun 78, 79 dan 80 itu pada perpanjangan semester itu, maka itu selalu ditekankan oleh guru saya kimia. Hati-hati dengan indeks reaksi. Ya, sudah masuk kimia karbon itu sesuatu yang perlu kita cermati, atau kimia organik itu, maka indeks reaksi itu penting. Ya Maulana ya, ingat nanti kimia karbon, kimia organik, maka coba indeks reaksi kalau di sini dikatakan koefisien ya, untuk menyimbangkan atom-atom. Itu sangat penting bagi kita ya, karena terkait dengan nanti kesetimbangan ya, massa ya, sehingga nanti saudara tidak, kalau mencampur pun nanti, kalau mencampur contohnya bagaimana membuat larutan antara tapioka
atau mungkin terigu dengan air supaya kalis. Ya, kalis tahu ya, jadi campur dengan baik, dengan konsistensi yang kita inginkan itu dengan sempurna. Maka ini sebetulnya juga kita bicara koefisien, kita bicara indeks, gitu ya. Jadi ya, maka cari itu oksigen kemana, ya. Terus kira-kira supaya seimbang atau setimbang harus saya beri koefisien berapa, ya. Nanti contohnya di belakang ada. Itu yang penting, lagi sangat penting, gitu. Ya, maka begitu saudara menambahkan koefisien, ya, begitu saudara menambahkan koefisien, maka harus dicari semua, dikalikan semua. Ya, sehingga sampai terjadi kesetimbangan. Ya, contohnya di situ H2 plus O2 menjadi 1 H2O tadi. Ya, O-nya kemana? Gitu ya. Maka angka-angka itu atau indeks, ya, koefisien harus saudara samakan di situ. Ya, sehingga betul-betul seimbang. Jadi ya, makanya harus dicari O-nya kemana sampai terjadi kesetimbangan. Ya, setelah mengulangi atau mencari, menginventarisir lagi, ya, maka setelah menambahkan koefisien berikutnya, kalau memang belum seimbang, dicari lagi, ya, sampai akhirnya terjadi kesetimbangan. Ya. Contoh lain ya ini tadi, contoh di samping H2 plus O2, ini contohnya adalah H2 plus H2 jadi 2HF. Ya. Kalau nanti saudara melakukan pencampuran, ya, terkait dengan jumlahnya dalam arti berat, ya, dalam arti berat, ya, maka ini harus saudara cari, betul-betul saudara cari, ya, berapa berat, berapa atom, berat molekul, molar, normalitas dan sebagainya itu, ya, itu harus saudara cari. Ini contoh saja, kalau 2 gram H2 ditambah dengan 30 gram F2, maka harus terbentuk 40 gram. Ya, tapi kan di situ ada HF. H2 plus F2 menjadi HF. Ya, sehingga 2HF. Artinya di situ karena 2 gram H ditambah H2 ditambah dengan 30 gram, 38 gram F2 menjadi 2 kali 20 gram HF. Ya, kembali lagi perhatikan angka-angka itu. Ya, sekali lagi saya bosan-bosannya, perhatikan angka-angka itu. Ya, itu yang penting bagi kita di mata kuliah dasar rekayasa proses ini khususnya tentang keseimbangan massa. Sama keseimbangan energi juga sama. Ya, jadi Mas Balan itu di sini basicnya, di sini basic. Ya, jadi ruas kiri harus sama dengan ruas kanan. Kalau toh ada indeks, harus diperhatikan situ. Atau koefisien, ya harus diperhatikan. Ya, contoh yang lain juga begitu, ada CH4, ya, dalam bentuk gas ditambah dengan O2 dalam bentuk gas, ya, menjadi CO2 dalam bentuk gas, plus air itu cairan. Ya, sama dengan yang tadi, ini harus dicari juga, ya, apakah metan itu sudah balance antara ruas kiri dan ruas kanan. Begitu juga oksigen sudah terjadi kesetimbangan antara ruas kiri dan ruas kanan, itu harus dicari. Ya, nah, kalau dalam bentuk gas, ya, kemana gas itu? Ya, sistemnya tadi diingat-ingat, buka atau tertutup. Ya, nah kebetulan ini contoh saja ada gas ditambah gas, terbentuklah gas dan cairan. Ya, ini harus betul-betul balance. Jadi ya, jadi contoh-contoh ini bisa saudara kembangkan sendiri untuk nanti di lapang atau di kehidupan sehari-hari. Ya, ini contohnya yang paling gampang itu, ya, yang paling gampang itu bagaimana kalau campurannya pas, ya, jumlahnya pas, itu rasanya jadi enak, gitu ya. Ya, Maulana ya. Jadi kalau membuat antara kopi dan gula itu supaya pas itu berapa atomnya, ya, berapa molekul, ya. Kalau enggak ya nanti akan terjadi ketidakseimbangan. Artinya dari arti dalam arti rasa saja ini nanti sudah bisa. Ya. Nah, di sini basic perhitungan kita dalam kehidupan sehari-hari tadi adalah antara kopi dengan gula. Ya, berapa perbandingan berat kopi dan perbandingan berat gula? Kita tahu bahwa gula itu kristal. Dia
gula itu kristal pasti ada X-H2O. Ya, kopi pun mengandung air yang cukup lumayan, biasanya kalau kopi ya sekitar 7 atau 8%. Kemudian lebih kering lagi ya nggak apa-apa, dan dari prosesnya. Jadi bagaimana membuat campuran yang pas, ya tidak hanya seimbang dalam arti indeks reaksi saja, tapi kadang-kadang untuk kehidupan sehari-hari kita harus mencari, harus bisa mendapatkan info kira-kira kalau kopi itu rasa kopi yang pas itu kira-kira kayak apa kalau saya tambah gula. Ini nanti prakteknya sehari-hari semacam itu. Lagi indeks reaksi atau koefisien. Ya, ini contoh-contoh yang bisa kita lihat ini. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita renungkan di situ, paling tidak ya. 3 pertanyaan ini. Bagaimana dengan gambar di atas? Ya, bagaimana dengan gambar di atas atau di bawah juga bisa segera renungkan di situ. Ya. Gitu ya. Yang kedua, apa yang sebenarnya terjadi pada masing-masing partikel atau atom? Ya. Dalam sebuah proses. Ya. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, apakah atom itu bisa berubah menjadi atom jenis lain dalam proses itu? Gitu ya. Nah, lagi, kalau tahun-tahun yang lalu saya cerita tentang minyak atsiri, sekarang saya cerita tentang kopi, karena saya lihat kafe-kafe itu nggak karu-karuan itu ya. Kenapa kopi itu disangrai timbul aroma yang enak? Ya, ini pertanyaan, 3 pertanyaan itu yang bisa menjawab adalah contoh-contoh di lapang. Bagaimana dengan gambar tadi, tadi saya bilang yang membuat kopi itu, bagaimana sebuah konservasi massa, ya, reaktan itu, sebelah kiri, sebelah kanan itu terus timbang, ya, supaya nanti dalam arti tanda petik kalau kopi rasanya enak tadi. Ya, apakah terjadi reaksi kimia di situ? Ya, kemudian yang ketiga adalah atom bisa berubah menjadi jenis atom yang lain atau enggak. Itu ya, ini contoh yang bisa kita pelajari nanti dalam kehidupan sehari-hari. Ya, dapatkan atom dari satu jenis diubah menjadi atom jenis lain. Ya, bisa enggak kira-kira? Ya, bisa enggak kira-kira? Baik, kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau ada pertanyaan silahkan. Ya, yang penting lagi adalah tulisan di bawah, paling bawah itu ya, yang merah itu. Jangan hanya menambahkan berarti atom ke molekul, karena akan mengubah ke substansi yang berbeda. Nah, tadi saya bilang campuran yang pas itu berapa ya? Nah, begitu ada sesuatu yang berlebih, ada komponen lain yang tidak bisa bereaksi dengan sempurna, tidak terjadi keseimbangan misalnya, maka mesti ada sesuatu yang nyeleneh di situ. Ya, tapi tidak apa-apa, tapi kalau itu tidak dikehendaki, hati-hati. Kalau memang dikehendaki, ya tidak masalah. Ya. Kembali lagi, jangan hanya menambahkan atom ke molekul, ya, karena akan mengubah ke substansi yang berbeda. Ya, ini maknanya cukup luas sekali. Jadi ini filosofinya ke arah sana. Ya, sesuatu yang berlebih itu tidak baik. Ya, pasti akan ada dampak. Kemudian contoh yang lain, ya, yang namanya siklus nitrogen sudah tidak asing lagi. Ya, nitrogen misalnya. Ya, coba yang sebelah kanan itu. Jumlah energi panas yang diserap atau dilepaskan oleh suatu reaksi dapat dipengaruhi oleh faktor, ya, misalnya jumlah setiap zat yang digunakan atau konsentrasinya. Jadi jumlah energi panas yang diserap atau dilepaskan oleh suatu reaksi dapat dipengaruhi oleh faktor seperti jumlah setiap zat yang digunakan, atau istilahnya ada yang bilang konsentrasinya untuk zat tertentu.
Ya, tadi saya bilang antara air, kopi dengan gula. Ya, air, kopi dengan gula. Bisa. Ya, sama dalam kehidupan sehari-hari yang namanya siklus nitrogen ya kira-kira di sini ya dari tanaman, kemudian hewan, terus jadi pupuk, tanah lagi dan sebagainya untuk kesuburan tanah, untuk kehidupan tanaman dan sebagainya. Tapi kalau sudah belajar ke sini nanti memang agak menyimpang karena ini urusan teman saudara di ilmu tanah begitu ya untuk kesuburan tanah itu. Tapi secara umum saya pikir sudah tidak asing lagi nanti setelah ini adalah fotosintesis itu. Jadi ya proses-proses ini atau reaksi-reaksi ini terjadi ya antara ikatan kimia dari reaktan, apakah itu terjadi pemutusan ya atau terjadi penguraian ya, kemudian jadi bentuk apa, berubah jadi apa ya itu. Nah sama kalau kemarin saya bilang, mungkin sudah pernah saya katakan itu, hati-hati minum obat terutama dosisnya, hati-hati dengan obat terutama dosisnya. Makanya seorang dokter atau apoteker itu harus betul-betul paham yang begini-begini, sebuah proses, sebuah reaksi. Kalau saya mencampur bahan ini dengan bahan ini masuk tubuh seseorang, nanti akan terurai jadi apa, kemudian dampaknya kira-kira seperti apa, itu juga kehidupan sehari-hari. Jadi ketika reaksi kimia terjadi, ikatan kimia reaktan putus atau ikatan kimia baru bisa terbentuk. Nah ini bagaimana dampaknya? Apa yang terjadi? Berikutnya, ikatan kimia mengandung suatu bentuk energi yang disebut energi kimia, ya. Gitu-gitu ya. Makanya kalau di protein, misalnya ini telur kok bisa busuk, baunya tidak enak, kok ada belerangnya itu. Kira-kira telur kalau busuk baunya kok bau belerang itu apa kira-kira? Kira-kira Irsa, ada Irsa? Muhammad Irsa. Jadi saudara harus tahu di situ ada atom apa, ada molekul apa di penyusun dari telur itu. Protein terdiri dari asam-asam amino, ya. Kalau itu lepas, ya ikatannya salah satunya adalah di situ ada ikatan sulfhidrik dari metionin misalnya, ya. Maka kalau busuk ya lepas, pupuknya belerang muncul, amonia muncul karena di situ ada ikatan apa? Kalau NH2 itu ikatan, itu kalau asam amino itu nggak tahu. Jadi, coba nanti dicek lagi, dilihat lagi kalau protein terdiri dari asam-asam amino, ya. Asam amino itu terdiri dari komponen, ya, C. Ya, reaksi membutuhkan energi untuk memutuskan ikatan reaktan, ya. Pembentukan ikatan kimia melepas energi ke lingkungan. Jadi masih ingat yang namanya endo atau exo itu, ya, endo atau exo. Baik, ini contoh yang tidak asing lagi. Nah, sekarang bagaimana? Yang berikutnya adalah CO2 atau siklus CO2, O2 CO2 ini, ya, atau istilahnya fotosintesis, ya. Fotosintesis, ya, atau respirasi. Saudara ingat di sana dan sudah tidak asing lagi mulai SD di situ ya. Ya, fotosintesis, ya, CO2 ditambah H2O ditambah energi dari cahaya plus yang lain, ya, menjadi gula plus oksigen. Ya, C6H12O6 plus 2. Ya. Jadi ada katabolisme di situ. Ya, kalau itu respirasi, ada anabolisme. Kalau itu fotosintesis. Ya, anabolisme, katabolisme. Ya. Jadi fotosintesis, katabolisme atau anabolisme. Elvira Sinta. Elvira. Kemudian, baik. Ya, ada proses fotosintesis, ya, anabolisme, dan ada proses respirasi, ya, atau katabolisme dan seterusnya itu. Nah, hati-hati ya. Ini contoh saja, ya, contoh saja. Ternyata untuk mendapatkan sebuah
gula atau 4 molekul gula, ya, itu dibutuhkan 24 kali atau 24 CO2 dan 24 H2O. Ya, itu contohnya saja. Jadi untuk mendapatkan 4 molekul dari gula itu dibutuhkan ya 24 molekul CO2 dan 24 molekul H2O. Ya, sehingga juga dihasilkan 24 oksigen bebas. Ya. Makanya di sini dikatakan bahwa untuk menghasilkan 4 molekul gula, ya, karena memerlukan 4 molekul, salah satunya adalah CO2. Nah, angka-angka ini, ya, indeks ini, ya, koefisien ini harus saudara catat lagi. Ini contoh, ya, ini hanya contoh saja. Nanti monggo silahkan, ya. Kalau di sini ada 4 alternatif, ya tidak apa-apa, silahkan nanti. Contohnya Cl2 ditambah Al itu menjadi AlCl3 plus Cu. Ya, ada beberapa skenario yang mungkin saudara bisa mencari, nanti bisa melihat mana yang pas kira-kira. Ya, misalnya yang pertama atau A itu adalah 3Cu Cl2 ditambah 1 Al. Ya, atau 3Cu Cl2 ya. Ya, ditambah Al itu menjadi 2 Al Cl3 plus Cu dan seterusnya. Ya. Jadi bisa jadi nanti 3Cu Cl2 ditambah 2 Al untuk mendapatkan 2 Al Cl3 plus 3Cu. Ya, mana yang benar, mana yang pas, mana yang cocok, ya. Itu yang harus kita cari. Ya, contoh yang lain misalnya CaC2H3O2 2 kali, ya, ditambah dengan K3PO4, ya, jadilah Ca3PO4 2 kali ditambah dengan Kc2H2O2, ya. Berapa kira-kira indeks reaksinya? Ya, oke, koefisien itu kira-kira berapa? Ya, ini contoh-contoh yang bisa saudara coba kira-kira betul-betul terjadi kesetimbangan itu pada angka-angka atau indeks reaksi berapa. Ya, pada angka-angka atau indeks reaksi berapa. Kembali lagi, saudara harus betul-betul tahu karakteristik dari misalnya kalau K. Ya, kira-kira itu ya bisa enggak kayak Fe, bisa Fe2, Fe3 dan seterusnya itu. Ya, nah ini harus saudara cari, harus saudara ingat-ingat lagi. Ya, dan dengan kesetimbangan. Nah, kemudian yang terakhir itu ada contoh-contoh yang mungkin bisa saudara renungkan nanti. Ya, ada contoh hitungan atau soal ini. Ya, contohnya di sini adalah CH4 ya dan O2 dengan berbagai macam formula, ya, atau dengan pertanyaan-pertanyaan yang sedikit berubah seperti ini. Monggo silakan direnungkan, ya, kira-kira hasilnya kira-kira kayak apa. Nomor 1, 16 gram CH4 reaksi dengan 64 gram O2. Ya, saudara ditanya berapa massa produk yang akan diperoleh. Ya. Kemudian yang soal kedua itu 32 gram CH4 ya. Ya. Dicampur dengan 128 gram O2. Nah, namun terbentuk CO2 88 gram ya. Kemudian berapa H2O yang terbentuk? Ya, artinya 2 kali lipat dari yang tadi. Dan yang lain, jika itu 8 gram CH4 bereaksi dengan sempurna dengan oksigen, ya, bereaksi dengan sempurna dengan oksigen, ya, kemudian diperoleh 22 gram CO2 dan 9 gram H2O, ya, kemudian berapa oksigen yang dipakai atau yang bisa bereaksi, ya. Nah, ini tadi saya bilang bahwa hati-hati kalau itu tadi ada ketidakseimbangan, ada bahan yang berlebih, ya,
karena ini yang akan kadang-kadang bersifat jelek atau bahkan fatal ya, kalau ada sisa ya, kalau ada sisa atau yang tidak terpakai atau tidak jadi keseimbangan ya, artinya ada ngendon di situ, bahkan kadang-kadang menjadi bumerang bagi sebuah proses itu sendiri ya. Ini contoh yang perlu kita pelajari ya. Yang ketiga itu. Yang keempat, 4 gram CH4 bereaksi dengan 20 gram O2. C4 digunakan sepenuhnya, tetapi ada beberapa O2 yang tersisa ya. Kemudian 20 gram produk terbentuk. Berapa banyak oksigen yang digunakan ya. Soal nomor 3 dan nomor 4 ini ada sesuatu yang perlu kita renungkan secara lebih detail ya. Kalau kita nanti melakukan processing ya, nanti disatop akan diperdalam lagi, tapi ini adalah basicnya ya. Disatop akan diperdalam lagi supaya betul-betul terjadi masbahan ya, atau terjadi keseimbangan dalam sebuah proses produksi ya. Ini contoh soal-soal yang sudah ada jawabannya. Jadi tadi sudah kita singgung ya, gas metan jumlahnya berapa ya, sehingga ketemu ya X-nya berapa ya. Dan nomor 2 tadi X-nya berapa ya, nanti silakan dipelajari ya. Itu kemudian yang nomor 3 dan nomor 4 sudah ada jawabannya juga, tapi hal semacam ini perlu saudara renungkan ya, supaya nanti terakhir di mata kuliah satop dan perancangan pabrik akhirnya jadi saudara tidak akan mengalami hambatan, terutama lagi perancangan pabrik itu ada proyek yang betul-betul saudara kerjakan berkelompok, kalau tidak salah rencananya 5 orang, dan itu betul-betul harus saudara gabung dengan PPI ya. Di perancangan pabrik, di proyek perancangan pabrik dan proyek perancangan proyek industrinya ya, masuk finansial. Saya kira itu untuk hari ini. Kalau ada pertanyaan silahkan. Ada pertanyaan? Ada? Sederhana sekali untuk keseimbangan massa ini ya, sederhana sekali mengulang dari apa yang sudah kita dapat, tapi kembali lagi kita bicara filosofi ya, kita bicara filosofi untuk menuju ke hal-hal nanti lebih detail di mata kuliah yang lain, karena mata kuliah DRP ini hanya basic-basicnya saja ya. Tapi kembali lagi saya ulangi bahwa hati-hati dengan indeks reaksi, hati-hati dengan angka, karena itu nanti kalau selama membuat formulasi, membuat sesuatu produk, maka kalau perhitungan beratnya, maka itu terjadi pemborosan ya, itu dari segi finansial maupun segi yang lain. Jadi ya Mas Maulana ya. Jadi kalau indeks reaksi ini nggak saudara perhatikan mulai sekarang, nanti kalau membuat formulasi, misalnya optimasi, misalnya dan sebagainya itu, maka terus berubah-ubah terus, tidak jalan-jalan, ya, tidak pas-pas, ya, formulasi kita. Ya. Di OR mungkin sudah dapat OR, Pak. Di operasional sudah dapat, Pak. Sudah, toh. Misalnya kalau saudara menggunakan link programming saja sebetulnya bisa di sini. Ya. Aplikasinya itu bisa, cuman ya kembali lagi nanti bagaimana saudara membuat formulasi ya, membuat formulasi ke arah sana. Saya kira itu untuk hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan silahkan, saya akan share di classroom